bosan, jenuh, terkurung. Familiarkah kalian dengan rasa itu? Ya, mungkin sebagian dari kalian merasakannya. Gaya hidup baru bukan berarti kalian bisa bebas seperti biasanya. Ingat, pandemi ini masih mengancam, membuat kita harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan. Dimulai dari yang serba offline menjadi serba online. Namaku Anggun, siswa SMA semester akhir. Satu orang dari sekian juta orang di dunia yang merasakan dampak pandemi ini. Simaklah kisahku. Ini kan X tambah Y sama dengan 2. Ini kosnya dapat dari mana? Kenapa aku semakin hari semakin sulit untuk belajar? Padahal banyak materi-materi yang harus dipahami. Tetapi tidak ada satupun yang bisa aku pahami. Kalau kondisinya begini terus, lama-lama aku bisa ketinggalan pelajaran. Bahkan yang paling parah, mungkin nilaiku akan turun. Apakah aku harus konsultasi ya? Selamat pagi Anggun, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah kalau begitu. Baik Anggun, bisa kamu ceritakan kepada Ibu apa yang membawa kamu untuk menemui Ibu hari ini? Begini Bu, semenjak saya belajar secara online di rumah, cara belajar saya itu menjadi tidak kondusif. Saya merasa cepat bosan dan jenuh ketika sedang belajar. Apalagi jika materi yang saya pelajari itu sulit untuk saya pahami. Karena tidak dapat memahami materi yang diajarkan tadi, akhirnya saya ketinggalan banyak sekali materi pelajaran. Apakah ketika Anggun mengalami kesulitan memahami materi yang diajarkan, apakah Anggun mencoba untuk mencari referensi atau sumber belajar yang dapat membantu Anggun? Iya Bu, saya mencari referensi yang dapat membantu saya belajar kadang-kadang. Tetapi itu semua tidak membuahkan hasil yang maksimal Bu, malah kadang-kadang itu membuat saya menjadi tambah bingung. Oke, baik. Selain perasaan jenuh dan bosan, adakah hambatan-hambatan lain yang mengganggu Anggun waktu proses belajar online? Ada Bu, malah itu yang sering kali terjadi ketika saya sedang melakukan pembelajaran secara online, seperti jaringan internet yang terkadang itu putus nyambung, suara bising yang kadang mengganggu, dan notifikasi dari handphone saya. Baik Anggun, kalau Ibu dengar dari cerita Anggun tadi, memang perpindahan belajar secara offline menjadi belajar secara online itu perlu penyesuaian. Yang awalnya Anggun ketika belajar secara offline dapat menangkap penjelasan dari guru itu secara optimal, dan ketika ada suatu materi yang Anggun belum paham itu dapat ditanyakan langsung oleh guru, menjadi mengalami berbagai macam kendala karena harus belajar secara online, yang mana semuanya itu tidak serba tatap muka. Di sini juga Anggun harus menyesuaikan tempat dan suasana belajar. Yang awalnya Anggun belajar pada tempat dan suasana yang nyaman atau kondusif, menjadi
kurang kondusif ketika belajar secara online ini. Bagaimana? Dari sini Anggun sudah mulai paham kan tentang apa yang harus Anggun lakukan untuk membenahi pola belajar Anggun. Sudah sedikit dapat dipahami, Bu. Tetapi apakah saya bisa berhasil, Bu, untuk membenahi pola belajar saya? Untuk berhasil atau tidaknya itu tergantung dengan bagaimana cara Anggun menjalaninya. Begini saja deh, coba Anggun memberi penguatan pada saat Anggun belajar. Seperti jika saya dapat mencapai tujuan belajar, saya akan, atau jika saya mencapai tujuan belajar saya secara optimal sesuai yang saya inginkan, saya akan begitu. Seperti Anggun itu memberikan feedback ketika Anggun mendapatkan apa yang Anggun inginkan. Jadi dengan adanya feedback itu diharapkan Anggun dapat semangat belajarnya. Bagaimana? Sampai di sini dapat dipahami kan, Anggun? Sudah, Bu. Jadi dalam hal ini itu saya harus dapat mengatur pola belajar saya ya, agar saya dapat belajar secara efektif dan efisien. Seperti dengan menciptakan tempat yang nyaman pada saat belajar, mencoba mendengarkan lagu atau merilekskan tubuh ketika saya mulai merasa bosan dan jenuh, dan yang paling penting itu menentukan tujuan kenapa saya harus belajar serta memberikan feedback ketika tujuan tersebut tercapai. Begitu, Bu. Benar sekali, Anggun. Terima kasih, Bu Ayu, atas bantuan dan bimbingannya. Saya menjadi tahu langkah-langkah apa saja yang harus saya ambil dan hal-hal apa saja yang harus saya perbaiki untuk mengatur pola belajar saya lagi agar saya dapat belajar secara efektif dan efisien. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Anggun. Semoga berhasil ya. Belajar bukan hanya sekedar proses untuk menghafal, melainkan sebuah proses dari bagaimana kita memahami dan beradaptasi dengan keadaan.